Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah, fakana khayra rasulin li khair ummah, ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah wa tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh atas berbagai macam limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari yang istimewa ini, di hari Jumat, kita masih bisa menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Yang telah meninggalkan kita di atas petunjuk-petunjuk yang jelas, agama Islam rahmatan lil alamin. Hadirin, tunggu-tunggu sidang jamaah Jumat yang dimuliakan. Tepatnya 14 abad yang lalu, pada 9 Zulhijjah 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan lebih dari 100.000 orang sahabat beliau. Disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar karangan Profesor Dr. Mustafa As-Sibai, sekitar 114.000 orang. Disebutkan di dalam Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sekitar 124.000 orang atau 148.000 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan pamungkas beliau pada khutbah wada, haji pertama dan haji yang terakhir, pertama dan terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ahli sirah, para sejarawan, bahwa narasi khutbah wada Rasulullah layak untuk dihafal, bahkan layak untuk dicatat dengan tinta peradaban umat manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan penting beliau yang ditutup dengan firman Allah
jalla jalaluhu. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu atau untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam sebagai agama resmi. Jadi merupakan legislasi pengesahan Islam sebagai agama dunia, dan tentunya agama yang rahmatan lil alamin. Ini dalam keyakinan kita umat Islam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan, setelah turun Al-Maidah ayat 3, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, bersukacita karena Islam sudah dilegislasi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Bahkan ada orang yang berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Lau unzilat alaina," kalau ayat tersebut turun kepada kami, "la ja'alnaha 'aidan," niscaya kami akan menjadikan ayat tersebut sebagai hari raya. Namun di sisi yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab memiliki firasat yang jauh. Mereka bahkan bersedih pada hari itu ketika dikonfirmasi apa gerangan yang menyebabkan Umar sedih. Sayyidina Umar, kata beliau, qarba ajaluh, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah sesuatu yang sudah sempurna, melainkan sesudahnya pasti nuksan, kekurangan. Paling tidak begitulah narasi yang disebutkan di dalam literatur sejarah Islam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan, lebih kurang ada 4 pesan penting yang terdapat dalam haji wada'nya Rasulullah, atau dalam khutbah beliau yang narasi begitu kokoh dan kuat. Yang pertama, Rasul menegaskan bukan hanya untuk umat Islam, karena beliau menggunakan kalimat ya ayuhan nas yang bermakna universal, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kayaumikum hadha fi biladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian sesama kalian haram, seperti haramnya hari ini. Fi biladikum hadza, di negeri haram, di tanah haram, tanah yang dimuliakan. Wa fi syahrikum hadza, dan di bulan-bulan haram. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan, ada pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menegaskan pesan yang alamiah, universal. Kehormatan, darah, harta tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirampok dan dirampas. Ini berlaku untuk semuanya,
Makanya kalau ada, mohon maaf, orang-orang non-muslim barangkali dalam keadaan membutuhkan pertolongan, makan, minum, maka tidak perlu kita bertanya apa agamamu, cukup berikan makanan dan bantu. Kalau ada orang yang terjatuh di jalan misalnya, maka tidak perlu kita bertanya agamanya apa. Yang perlu adalah kepekaan sosial, membantu, karena itu insaniyah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita 3 hal. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ada persaudaraan atas dasar keislaman, sesama muslim bersaudara, dan tentu banyak di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan demikian. Tapi kita hidup berbangsa dan bertanah air, beda ras, beda suku, bahkan beda keyakinan. Ada ukhuwah wataniyah untuk membela tanah air, bahu-membahu memakmurkan tanah air, menjaga integritas bangsa. Bahkan puncak daripada itu semua, melebihi apapun, ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Cukuplah kita menjadi manusia untuk mencintai, untuk berempati untuk saudara-saudara kita, seakidah maupun tidak. Bahkan saudara kita yang berada di Palestina misalnya. Hadirin sidang jemaah yang muliakan, pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, yang layak dicatat dengan tinta emas peradaban umat manusia, beliau menegaskan bahwa inna iddatasyuhur, dalam Al-Quran disebutkan demikian, inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan ada 4 bulan ashharul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Orang Arab tidak berperang pada bulan itu, mereka hobi berperang, tapi di bulan itu menahan diri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab yang berdiri sendiri, min ashhuril hurum. Rasul ingin menegaskan bahwa betapa waktu penting. Bahkan dalam siklus peradaban umat manusia, bagaimana Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, bahkan dinasti Umayyah Abbasiyah menguasai lebih daripada 2/3 belahan dunia. Kehormatan yang terjaga, darah yang tidak ditumpahkan, dan harta yang tidak dirampas. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan. Kemudian pesan yang ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya, bahkan sangat maju pikiran Rasulullah kalau kita lihat dalam kacamata kita sekarang. Beliau menyatakan wastausu bin nisa'i khairan, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada kaum perempuan. Bahkan beliau menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Barometer keimanan seseorang adalah ketika mencintai keluarganya, mencintai anaknya, mencintai istrinya, karena Rasul adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, mungkin narasi ini tabu ketika itu, di saat perempuan hidup-hidup dikubur, tapi Rasul memuliakannya. Bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah.
Kemudian pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan panduan, pesan yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting. Bahkan disebut dalam banyak redaksi hadis. Disebut oleh Imam Malik, disebut oleh Imam Daruqutni, disebut oleh Imam Baihaqi, dan banyak para imam hadis. Beliau menyatakan, qad taraktu fikum amraini ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abada. Amran bayyinan kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Beliau menegaskan, sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang menjadi referensi hidup kalian, yang menjadi identitas keislaman kalian. Kalau berpegang dengan keduanya, lan tadhillu abada, niscaya sekali-kali tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan semboyan omong kosong, ini mantiki, bisa dibuktikan secara logika, bisa dibuktikan sejarah. Bagaimana seorang Umar ibn Khattab yang begitu bengisnya kepada Rasulullah, tapi berubah dengan satu ayat, membaca surat Thaha, terhantuk hatinya, berderai air matanya, berkata, pertemukan saya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam. Bahkan seorang jenderal yang gagah berani, Khalid bin Walid, yang mampu memukul mundur sahabat Rasulullah di perang Uhud, sampai beberapa sahabat beliau syahid. Disebutkan bahkan Rasul wafat pada perang Uhud karena Mus'ab syahid, wajahnya mirip dengan Rasulullah. Tapi ketika Al-Quran, tuntunan Rasulullah, hadis, masuk ke dalam alam bawah sadarnya, masuk ke dalam fikirannya, diinstal di dalam hatinya, berubah beliau menjadi seorang yang membela Islam. Bahkan disebutkan min suyufillah, pedang-pedang Allah yang tidak pernah terpatahkan. Khalid bin Walid. Hadirin sidang jemaah yang muliakan, makanya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah menyebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hal, mereka boleh memilih. Dan barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Kehilangan identitas umat Islam, bahkan keterpurukan mereka, berawal ketika mereka jauh daripada tuntunan yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada momentum yang istimewa ini, mari kita kembali membaca Al-Quran dalam pandangan yang begitu luas yang sudah ditafsirkan oleh para ulama, oleh para ilmuwan Islam abral qurun, lintas generasi. Bukan hanya 1 jilid, bukan 10 jilid, bukan 100 jilid, beribu-ribu jilid kitab dan buku. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikodifikasi dalam sahih Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah Al-Bardisbah Al-Bukhari wal-Ju'fi, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan imam-imam hadis yang lain. Manfaatnya apa? Kalau kita sudah kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, membaca secara luas, memaknai falsafahnya, menerapkan dalam kehidupan, membaca, menghafal,
bahkan mengimplementasikan, mengaktualisasikan Islam rahmatan lil alamin yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Apa yang kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia yang tempat kita berada sekarang ini dengan apa? Hayatan thayyibah. Ditafsirkan dengan kesenangan hati dan fikiran, diberikan kelancaran segala urusan, lapang pikiran, hayatan thayyibah. Dan jangan lupa, ada pembalasan, ada ganjaran yang lebih daripada ini semua. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasan di akhirat yang lebih hebat, yang melebihi apa yang mereka torehkan di dunia ini. Kalau mereka berinfak umpamanya 100.000 atau 50.000 atau 20.000 atau 10.000, Allah akan mengganti lebih daripada itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu menyatakan dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah mampu memberikan balasan 10, masih kurang. Allah mampu memberikan balasan 100, masih kurang. Allah mampu memberikan balasan 700 kali lipat, bahkan ila adha'afin katsirah, balasan yang tidak terhingga. Tidak ada investasi melebihi pembalasan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan jalla jalaluh. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pesan-pesan penting kepada kita. Mudah-mudahan sebagaimana yang beliau tekankan pada akhir penyampaian beliau, al-muslim akhul muslim, persaudaraan. Mari kita rajut persaudaraan atas dasar keislaman, persaudaraan atas dasar kebangsaan, wataniyah, persaudaraan atas dasar insaniyah, kemanusiaan. Dan kita hubungkan alaqah sawiyah, kaitan kita dengan Allah, hablum minallah, mempertajam dimensi spiritual kita dengan Allah. Wa hablum minan nas, dimensi kepekaan sosial. Wa alaqah sawiyah ma'al bi'ah, dan dengan alam sekitar. Mudah-mudahan Islam yang merupakan agama siapapun yang berpegang kepadanya pasti akan menang dimanapun mereka berada. Maka kita termasuk bagian daripada perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ويا قاضي الحاجة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم داوي مرضاهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله ولذكر الله أكبر. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.